Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pangster atau Pangsit Terubuk. Di sini kami akan membahas hasil dari diskusi kami mengenai pengambilan keputusan kondisi beresiko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Miftauzana dan rekan saya Desri Arianti dan Cindy Trinovianti. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Desri. Untuk Desri, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada pengambilan keputusan kondisi beresiko. Dari data yang terkumpul diperoleh bahwa uji coba berjualan langsung ke dua tempat yang berbeda pada keadaan ramai. Jumlah makanan yang terjual adalah 70 bungkus, sedangkan pada keadaan sepi 35 bungkus. Terus juga ada uji coba masing-masing para owner Pangster berjualan pada keadaan ramai sejumlah makanan yang terjual 2 kali lipat, yaitu dari 30 bungkus menjadi 60 bungkus, sedangkan pada keadaan sepi 25 bungkus saja. Terus juga ada uji coba gabungan para owner Pangster berjualan pada keadaan ramai sejumlah makanan yang terjual 2 kali lipat, yaitu 70 bungkus, sedangkan pada keadaan sepi 35 bungkus. Lalu adanya kasus COVID-19 menyebabkan owner selalu sepi pembeli. Next. Terus adanya kasus pernyataan yang terakhir ini merupakan pernyataan kunci atau data kunci. Bagi kedua data di atas, dengan adanya pernyataan owner selalu sepi pembeli artinya probabilitas 100% sepi pengunjung. Maka pengambilan keputusan bisa diselesaikan dengan kondisi beresiko. Pengambilan keputusan pada kondisi beresiko ada dua, yaitu expected monetary value dan expected opportunity loss. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EMV. Dapat dilihat dalam tabel bahwa pada tabel EMV itu hasil dari perhitungan state of nature-nya, maka hasil MV-nya adalah 25, 35, dan 35. Dengan dua alternatif tersebut, maka ada dua pilihan yang sama hasilnya, yaitu 35 bungkus. Dari dua hasil terbaik tersebut, harus diambil salah satu pilihan terbaik, maka perlu pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini harus berdasarkan pemikiran logis atau logical thinking dan data. Yang pertama, pemikiran logis. Untuk dapat menjual jumlah per bungkus yang sama lebih menguntungkan mana melakukan penjualan gabungan atau masing-masing saja? Tentu jawabannya penjualan gabungan. Yang kedua, carilah data berapa pengeluaran yang diperlukan apabila melakukan penjualan secara bersama-sama, dan berapa pengeluaran yang diperlukan untuk melakukan penjualan dengan satu owner aja atau masing-masing dari setiap owner. Dan yang ketiga itu cari data hal-hal yang lain yang perlu dipertimbangkan. Setelah pertimbangan-pertimbangan tersebut diuraikan, maka keputusannya adalah melakukan penjualan dengan bersama-sama oleh seluruh owner, karena dengan pengeluaran biaya yang lebih sedikit akan diperoleh hasil produksi yang lebih banyak dibandingkan melakukan penjualan masing-masing atau sendiri-sendiri. Selanjutnya di sini saya akan membahas pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan IOL. Di sini udah ada tabelnya, alternatifnya, lalu state of nature-nya dan IOL-nya. Hasilnya perhitungan dari IOL itu adalah berjualan dua tempat itu 10, masing-masing owner itu hasilnya 0, gabungan para owner itu hasilnya 0. Uraian jawaban sama dengan IMV, karena paling sedikit ruginya itu adalah alternatif 2 dan 3.
Tetapi ada yang tidak terdeteksi, yaitu gaji atau kompensasi para owner. Di sini menggunakan pemikiran logis bahwa melakukan penjualan dengan bersama-sama itu pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan melakukan penjualan dengan satu orang saja. Oleh karena itu, maka alternatif kedua yang dipilih yaitu melakukan penjualan dengan bersama-sama oleh seluruh owner dibandingkan melakukan penjualan masing-masing atau sendiri-sendiri. Sekian pemaparan hasil dari diskusi kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.